pikir gini, pembatasan itu kita memang, kalau saya secara nasional dan saya pribadi juga sangat mendukung bagaimana kita lebih efisien terhadap energi. Energi itu nggak bisa loh kita perbaharui kayak kita budidaya ikan, nggak bisa. Jadi kebijakan dibatasi, lalu kemudian ini kan cara pembelajaran negara untuk kepada masyarakat supaya lebih efisien, lebih efektif juga. Jadi yang diperlukan saja. Saya setuju, bahkan di DPR ini jam 6 mati semua, saya setuju. Itu bagian dari bagaimana kita efisiensi. Nah, kebijakan itu menurut saya cara pemerintah negara untuk ayo kita mulai lebih hemat dan ramah terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau terkait ini ya, batasan pembelian BBM ini oke ya, kalau untuk penggunaan pribadi itu mungkin masih kita kategorikan berlimpah. Cuma dampak kebijakan ini terhadap UMKM bagaimana kira-kira? Ya, itu kan makanya saya yakin maksudnya pemerintah juga membedakan juga. Itu kan kalau harus dibedakan kan antara, kita kan misalnya coba aja di Jakarta tuh, satu orang mobilnya gede-gede, coba kan harus ada pembatasan. Padahal bumi ini butuh dirawat dengan baik. Nah, itu adalah salah satu, saya tadi rapat dengan Semen Indonesia nih, ngomongin tentang ramah lingkungan. Itu nggak hanya ngomongin bahasa bahwa itu kita lagi ada perang, lalu kemudian harus hemat energi. Itu masalah ideologi loh. Itu bahkan saya pernah nulis tentang ekoteologi, tentang bagaimana kita harus membatasi gitu. Jadi menurut saya ada fondasi yang kuat dari negara untuk itu, bahwa UMKM harus ada pembedaan. Itu ya, harus ada pembedaan karena dia dapat makannya dari situ gitu. Apakah itu sudah dipertegas pemerintah, Mbak ya? Maksudnya pembatasan itu Kita tidak harus berlaku cek ya, kita UMKM, harus cek. karena yang saya pelajari sejauh ini pembatasan itu dikecualikan untuk seperti transportasi gitu, tapi dalam konteks UMKM ya, itu belum ada penegasan. Itu harus kita cek. UMKM itu sangat penting untuk misalnya orang penjual banyak lah ya UMKM ya. Itu harus kita cek. Itu saya setuju bagaimana UMKM juga masih punya slot lah untuk lebih longgar. Oke, nah jika memang ada seperti itu, apakah ada rencana kompensasi atau bantuan tambahan, Mbak? Nah, itu UMKM nanti yang pemerintah terdampak? akan membicarakan itu. Oh, oke. Mbak, sebelumnya apakah sudah ada kajian komprehensif yang mengenai potensi kenaikan harga barang akibat pembatasan ini, apalagi yang terdampak UMKM? Kemungkinan ya kita belum lihat ya, tapi mudah-mudahan nggak ada lah. Kan nyatanya kan juga tidak naik juga kan ini. Ya, karena kan masih memang prediksi kan potensi kenaikan. Mudah-mudahan enggak. Kita berdoa semuanya. Kita juga cari strategi, tentu strategi yang bagus semuanya lah. Negara kita bergerak supaya tidak terdampak dengan bergejolak lah. Nah, oke. Dalam konteks pembatasan ini, Mbak ya, kira-kira Mbak siapa yo namanya? Mbak Anggi. Nah, itu kan tentu kalau kita melihat ada celah ya untuk misalnya fraud gitu, kecurangan, seperti misalnya ada penimbunan BBM seperti itu. Nah, bentuk mekanisme pengawasan dari DPR lah. Segala bentuk fraud, penyalahgunaan itu harus ditutup serapat-rapatnya. Jadi potensi-potensi itu harus ditutup serapat-rapatnya, dan negara punya instrumen untuk itu, dan itu harus dipastikan gitu. Dan negara pasti sudah memikirkan itu juga gitu. Kita saya dari pagi belum minum, Mas. Puasa maksudnya. Jadi kita sebagai di DPR juga kita melihat kita sebagai pengawasan tetap kita awasi itu. Mitigasinya apa? Sudah ada belum? Dirumuskan atau bagaimana kira-kira? Mitigasi apa? Terkait potensi fraud itu, Mbak, seperti itu. Misalnya ada penimbunan minyak.
ya kan ada bekerja sama dengan para APH, lalu kemudian ada satgas misalnya, dibentuk satgas misalnya, itu salah satu mitigasi kalau menurut saya.